bersyukur kepada Tuhan kalau malam ini, ya, dimanapun Anda berada, kita sedang mencari Tuhan. Karena sebenarnya apapun yang terjadi, ini Anda butuh Tuhan, ya, Tuhan Yesus, ya, kita butuh. Jadi nanti akan saya sampaikan tentang kesehatan dari sisi firman Tuhan dan sisi pengetahuan. Nanti mungkin ada beberapa yang tanya, silakan, ya. Akan saya jawab berdasarkan apa yang kami ngerti, ya. Sebelum saya jelaskan tentang kesehatan secara pengetahuan, saya akan sedikit membahas firman Tuhan tentang kesehatan ini sendiri secara alkitabiah. Kalau kita lihat di Yeremia 33 ayat 6, Yeremia 33 ayat 6, itu sebenarnya kesehatan dan kesembuhan itu dari Tuhan. Jadi nggak usah ngomong kesembuhan, kesehatan saja itu harus izin Tuhan. Jadi konsep yang nanti saya ajarkan itu bukan makan jeruk supaya sehat, bukan. Karena sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Banyak orang makan sayur kena kanker. Banyak orang main badminton kena stroke. Jadi apapun yang Anda kerjakan, kalau tidak ada Tuhan dasarnya, maka semua sia-sia. Dikatakan bahwa makan, minum, atau apapun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi konsepnya begitu di situ tidak ada Tuhan, maka tidak akan terjadi seperti yang Anda harapkan. Karena di dalam Tuhan, apa yang Anda kerjakan dibikin berhasil. Jadi konsep ini harus mengerti dulu, karena akan ada banyak pertanyaan, Pak, saya sudah makan jeruk, mengapa belum sembuh? Ya, jawabannya mudah, karena Anda tidak melibatkan pencipta jeruk. Jadi konsep-konsep ini yang paling penting. Karena hati-hati, Anda bisa memakai logika Anda untuk ingin. Sedangkan di dalam Tuhan, bukan karena ingin, karena sudah. Jadi kalau saya punya anak, saya kasih mobil, dia tanya sama saya, bagaimana cara isi bensinnya? Itu yang benar. Punya mobil baru belajar isi bensin. Karena semua orang yang pandai isi bensin di pom bensin tidak punya mobil. Jadi tidak ada perbuatan baik saudara yang menyelamatkan saudara. Saya udah ngajar 22 tahun. Saya lihat orang disembuhkan, saya lihat orang tidak disembuhkan. Biasanya mereka bilang, ya mungkin ini ada misteri lah, mungkin ada apa. Tapi tidak. Intinya kesembuhan itu ada. Yang setuju katakan amin. Karena konsepnya Yesus sudah mati. Jadi saudara pasti sembuh. Bilurnya menyembuhkan saudara. Masalahnya banyak yang diasuransi, nggak sadar sedang diasuransi. Ini yang paling penting. Jadi Anda harus sadar bahwa Anda pasti sembuh, bukan akan sembuh. Tindakan-tindakan yang saya ajarkan, makan buah, makan sayur, olahraga, itu tidak bikin sembuh. Karena Anda sembuh, maka Anda mengisi kesembuhan dengan pola itu. Ini Anda harus mengerti ini dulu. Karena kalau tidak, apa bedanya dengan seminar dunia? Ya, karena itu sia-sia orang berbuat baik. Tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan saudara. Guru-guru, dosen-dosen saya yang hebat-hebat, semua sakit. Karena mereka pandai, di dalam Tuhan itu berbeda. Anda pasti sehat, karena dia terlanjur mati 2000 tahun yang lalu. Jadi ingat ya, seperti mama masak nasi, sudah terlanjur masak, Anda tidak boleh bilang nggak apa-apa, nggak makan. Harus makan. Dia terlanjur sakit, bilur-bilurnya pasti menyembuhkan saudara. Jadi saudara pasti sembuh. Tuhan Yesus bilang apa? Hidup lebih penting daripada makanan. Jadi kenapa Anda bisa makan jeruk? Karena Anda hidup. Kenapa Anda bisa makan jeruk? Mati. Nah, jalan hidup dan kebenaran itu cuma Yesus. Jadi Anda itu hidup dulu. Kemurahannya lebih daripada hidup. Jadi Anda nggak usah takut kalau Anda masih hidup hari ini, tidak untuk dipermalukan Tuhan. Kalau Anda masih hidup hari ini, Anda bisa makan sehat. Jadi makan sehat bukan untuk hidup. Karena Anda hidup, Anda harus mengerjakan kehidupan yang dari Tuhan. Itu harus mengerti dulu, kalau enggak nanti Anda tanya yang aneh-aneh gitu ya. Pak, kenapa saya sudah olahraga masih gemuk? Nah, itu kan aneh itu.
Pak, kenapa saya pola makan saya udah benar kok saya sakit? Karena Anda ingin sembuh. Jadi konsep dalam Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Anda makan untuk mengisi kehidupan yang diberi Tuhan. Anda olahraga karena sudah pasti sehat. Ada satu pengharapan, ada satu kepercayaan, sudah terjadi. Jadi tindakan-tindakan yang akan saya ajarkan nanti, ingat, tidak menyelamatkan. Saya pegang pasien, ada yang sehat, ada yang sakit. Kenapa? Dasarnya berbeda. Saya bertemu dengan orang cuci darah. Kreatinnya 13. Padahal kreatin normal itu tidak boleh lebih dari 1. Di satu gereja, di gereja Betani kalau nggak salah ya, di Palu, ya, itu di sana ada jemaat ya, bagian bersih-bersih gereja, namanya Pak Yusak, bagian bersih-bersih gereja. Dia itu kreatinnya 13, kreatin 7 aja sudah meninggal, cuci darah. Bagaimana kreatin 13 ini? Nah, saya tahu, pola makan tidak bisa menyelamatkan orang yang kreatinnya 13. Rumah sakit aja kreatin 8, 9 cuci darah. Bagaimana ini? Nah, konsepnya satu, saya harus percaya dulu, orang ini diampuni dan bilurnya menyembuhkan. Jadi saya nggak berdoa minta sembuh, karena secara teori nggak bisa sembuh. Doamu jangan bertentangan dengan ilmu. Dikatakan mungkin kamu belum berdoa atau sudah berdoa salah caranya. Jadi karena ilmu saya bilang dia nggak bisa sembuh, saya nggak minta sembuh. Saya minta sesuatu yang lain. Contohnya ya, contoh saudara. Kalau saudara businya rusak sepeda motornya, sudah dikatakan teknisi rusak, jangan minta businya minta baik. Nggak bisa itu. Didoakan busi. Saudara coba ya, busi rusak itu didoakan atau ganti busi? Jadi Anda harus mengerti ini dulu. Waktu orang ini ginjalnya rusak, saya tidak minta sembuh. Saya minta ginjal baru. Karena pertolongan kita bukan dari teknisi, dari pencipta langit dan bumi. Yang setuju katakan amin. Pegang jantungmu, bilang, dalam nama Yesus, jantung saya baru. Kalau saudara mengerti ini, hidupmu akan baru. Bukan cuma cara bicaramu, tapi jantungmu baru, ginjalmu baru. Kalau sekarang Anda kunjungin dia, Pak Yusak, masih hidup, kreatinnya kembali normal 0,8, karena ketika diperiksa medis, ginjalnya bukan sembuh, tapi baru. Seperti anak SMP. Padahal umurnya sudah 50. Karena itu, saudara, saya kasih pengertian. Karena khotbah-khotbah yang Anda dengar selama ini bukan khotbah kesehatan. Tidak disampaikan oleh jawatan medis. Hari ini, saya mewakili orang kesehatan, menceritakan bahwa Yesus itu hebat. Jadi aneh kalau Anda belum sembuh. Ayo kembali. Mulai mengerti bahwa Anda sudah sembuh. Apa yang saya ajarkan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Dikatakan Alkitab apa? Makan, minum, harus memuliakan Tuhan. Jadi ingat ya, sekali lagi, olahraga yang akan saya ajarkan, pola makan yang akan saya ajarkan, itu tidak menyembuhkan, tetapi mengerjakan kesembuhan yang diberi oleh Tuhan. Itu dulu. Nah, sekarang kita cerita soal COVID-19. Ya, COVID-19 ini termasuk patogen. Banyak khotbah kesehatan soal COVID-19, tapi nggak membahas soal patogennya. Hanya disuruh kuat-kuat saja, tapi Anda nggak mengerti apa itu patogen. Suruh sabar-sabar, tapi Anda nggak mengerti apa itu virus. Nah, sekarang akan saya jelaskan secara kesehatan. Ya, jadi Tuhan bilang yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ya, jadi kita akan belajar ini supaya Anda tahu. Sebelum saya ngomong soal patogen, habis ini saya akan jelaskan dulu. Demam COVID-19 itu sudah ada di Alkitab, ya. Kalau Anda mau belajar, sebetulnya di Ulangan jelas, Ulangan 28 ayat 22 dikatakan akan ada batuk kering, demam kepilau. Demam kepilau itu demam yang dari radang paru-paru. Jadi Ulangan 28 ayat 22 jelas dikatakan demam itu sudah ada. Dan bahkan Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Jadi saudara jangan takut demam. Karena demam takut sama Yesus. Dikatakan Yesus meletakkan tangannya dan ibu mertua Petrus
itu sembuh. Jadi demam takut sama Yesus. Kalau saudara sekarang mengalami demam, anakmu demam, jangan khawatir. Langsung aja letakkan tanganmu dan bilang, dalam nama Yesus, demam ini pasti hilang. Nah, sekarang saya akan bahas secara ilmu, ya nanti banyak-banyak jawab aja, supaya Anda diberkati Tuhan. Ya, sekarang akan saya tampilkan materinya. Oke ya, semua lihat, ini keluarga saya, ini istri dan anak saya, ya. Ini yang di samping istri saya, ya. Nah, ini istri saya, ya. Namanya Megawati. Kalau anak saya namanya Sion, ya SMA, ke tingkat terakhir. Jadi intinya kita akan belajar soal patogen. Tadi sudah ngerti ya. Nanti apa yang saya ajarkan, ingat, hanya mengerjakan kesembuhan yang diberi Tuhan. Kalau enggak bisa. Saya udah pegang pasien. Saya sudah lihat orang puasa, orang doa sakit. Udah. Jadi intinya satu, iman tanpa tindakan sia-sia. Ya, jadi kalau mau langsing ya olahraga. Kalau mau enggak kolesterol ya jangan makan jeroan. Sudah tidak bisa ditawar-tawar itu. Ya. Oke, sekarang kita bahas ini. Anda lihat di gambar, patogen ini ada 4. Ya, patogen ini apa sih? Ya, dulu Tuhan kan pernah bicara ya. Bicara apa di Kejadian? Kuasai hewan-hewan ini. Kalau bakteri-bakteri ini tidak dikuasai, Anda akan dikuasai. Ya, mungkin bagi Anda yang mungkin sering dengar saya di Radio Batra Yuda atau Sangkakala di Surabaya mungkin mengerti, sering saya khotbahkan ya tentang kesehatan. Nah, ada 4 Anda lihat. Yang pertama adalah jamur. Ya, jamur yang paling kiri atas itu Anda lihat kursor saya, ini jamur. Lalu yang kedua cacing pita, parasit namanya. Yang ketiga virus, yang keempat bakteri. Jadi ada 4 binatang. Ya, bakteri ini ya, mikroba ini, patogen ini ada 4. Nah, COVID-19 ini termasuk yang virus. Jadi ini virusnya sama dengan pilek, bedanya dia punya kemampuan masuk paru-paru. Ya. Karena itu ciri-cirinya batuk, lalu dadanya sakit. Itu aja bedanya. Nah, buahnya gampang. Nah, banyak hoax yang beredar. Katanya empon-empon, jahe, ya kunyit, itu tidak bisa. Tidak bisa itu. Jahe-jahean nolong Anda tidak bisa. Jadi itu hanyalah untuk masuk angin, itu untuk menyerang untuk IgG-A, ya, imunoglobulin A. Kalau Anda mau bebas dari virus ini, ya Anda harus makan sesuatu yang Tuhan ciptakan. Ada 3 buah. Yang pertama warna merah, kuning, oranye. Saya ulangi lagi. Merah, kuning, oranye. Buah apapun warnanya merah, kuning, oranye memiliki fitokimia ya yang bersifat imunostimulan. Saya ulangi lagi. Buah-buahan warna merah, kuning, oranye memiliki kekuatan fitokimia yang disebut imunostimulan, di mana punya kemampuan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi buah dan sayur kalau dipotong nggak ada daya tahan tubuhnya. Tapi kandungan di dalam buah kalau digigit, maka isinya menguatkan daya tahan tubuh Anda. Ngerti ya ini ya? Oke. Jadi ada 4 gaya hidup yang akan saya jelaskan. Jadi untuk daya tahan tubuh, ya, Anda harus tahu bahwa daya tahan tubuh manusia namanya imunitas, itu sudah diberi Tuhan. Per detik 1.600.000 keping, 1.600.000 keping, 1.600.000 keping, 1.600.000 keping. Namanya sel darah putih. Jadi kalau Anda sakit, Anda kena tes, demam gitu, yang dicek sel darah putih. Kalau anak Anda sakit, badannya demam, berarti sel darah putihnya meningkat. Jadi Tuhan sudah kasih sistem pertahanan tubuh. Ini praise the Lord ya saudara, bahwa Tuhan itu sempurna. Ciptakan Anda sempurna dengan daya tahan tubuh yang hebat, namanya imunitas. Nah, di situ ada namanya sel darah putih yang diciptakan Tuhan di tulang. Ya. Ada yang besarnya di limpa, namanya neutrofil,
Pokoknya sel darah putih itu banyak. Kalau Anda cek darah, di situ ada eosinofil, ada basofil, ya macam-macam itu diciptakan Tuhan per detik di dalam tulang. Kalau sel darah putih untuk membunuh penyakit diciptakan Tuhan per detik, berarti apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan setiap detik surga sedang berbicara. Jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Mengapa? Karena sel untuk membunuh penyakit diciptakan per detik sama Tuhan. Jadi saya harapkan Anda mengerti ini ya. Nah, mengapa sel darah putih tidak bekerja dan tidak membela saudara? Karena Anda tidak melakukan bagian saudara. Seperti saudara beli sepeda motor, kenapa belnya tidak bunyi? Anda harus isi air akinya. Buah-buahan yang diciptakan Tuhan untuk dimakan, menghidupkan sistem pertahanan tubuh Anda. Nah, itu yang akan saya ajarkan. Ya, oke ya, kita lanjut lagi. Oke, jadi ada 4 gaya hidup sehat. Yang pertama, pola makan dan minum yang baik dan benar. Nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Ingat ya, nanti kalau ada beberapa olahraga yang nggak ada gerakannya, Anda bisa kunjungi Yohanes Sunardi TV, YouTube saya ya. Catat lagi, dicatat ya. YouTube channel Yohanes Sunardi TV. Yohanes Sunardi TV. Nanti di situ Anda cari aja kolesterol dan nutrisi, sakit tulang dan nutrisi, ikan itu apa. Nah, di situ nanti ada semua ya. Yang kedua, olahraga teratur. Olahraga itu membuat apa yang Anda makan bekerja. Jadi pola makan ini ada banyak, nanti akan saya jelaskan, tapi intinya 60% mempengaruhi kesehatan Anda. Jadi kalau Anda tidak atur pola makan, tidak bisa. Karena pola makan ini yang mengatur kesehatan Anda, 60%. Lalu olahraga teratur itu meregulasi, mengatur apa yang Anda makan, itu 20%. Dan 20%-nya adalah tidur. Tanpa tidur, imunitas tidak dibentuk. Yang terakhir, itu nggak ada angkanya, jadi pola makan 60%, olahraga itu 20%, istirahat tidur itu 20%. Nah, mengurangi stres itu pentingnya mengapa? Karena stres merusak pola makan Anda, stres merusak olahraga Anda, stres merusak istirahat Anda. Ya, jadi ingat ya, ingat ini paling penting sekali waktu Tuhan bilang jangan kamu khawatir, karena kekhawatiran itu merusak kesehatan. Dan nanti apa hubungannya? Habis ini akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi supaya Anda ngerti makanan apa, fungsinya makan apa dulu. Yang pertama, memastikan fungsi tubuh berjalan. Ini penting sekali, perhatikan. Jadi beda ya, memberi energi ini ada 3. Bahan perbaikan tubuh dan memberikan energi, ada 3 ya. Yang pertama memastikan fungsi tubuh berjalan. Apa sih? Vitamin A di wortel bikin mata melihat. Ya, telur setengah matang bikin mata buta, katarak. Jadi ada 2 makanan. Yang satu membuat mata melihat, yang satu membuat katarak. Telur setengah matang, ya, omfomkoidnya bikin katarak. Wortel vitamin A-nya bikin mata melihat. Fungsi. Pisang, peridoksin B6 bisa buat mendengar. Lalu yang kedua, bahan perbaikan tubuh. Apakah ini protein? Ikan, ayam, tahu, tempe, daging, itu untuk membangun sesuatu. Membangun daya tahan tubuh. Membangun rambut. Rasul Paulus bilang apa? Semua boleh, tapi nggak semua berguna. Jadi jangan tanya boleh atau tidak, berguna atau tidak. Wortel berguna untuk membuat mata melihat. Telur setengah matang, putihnya bikin mata katarak. Jeroan, hati ayam, mau jeroan ayam, jeroan sapi, itu sama, bikin lutut tidak bisa berjalan. Nah, jadi Anda harus mengerti ini dulu. Bahan perbaikan tubuh. Yang ketiga memberi energi. Nah, memberi energi ini apa sih? Karbohidrat, mau nasi, roti, bakmi, bakpo, kue tiaw. Nah, memberikan energi ini ada aturannya. Kalau Anda double makan nasi sama bakmi, sudah pasti Anda diabetes. Tapi kalau Anda makan nasi sama lauk, misalnya nasi sama ayam, sehat. Di dalam Alkitab sudah dicatat ini. Zamannya Musa, Tuhan kasih mana, juga kasih burung puyuh.
Tuhan kasih Elia daging dari burung gagak, juga kasih roti dari janda. Yesus kasih makan ada 2, roti dan ikan. Jadi dasarnya ini, kami ngatur pakan pasien, karbohidrat dan protein. Oke ya. Lalu menjaga daya tahan. Lalu juga mencegah dehidrasi, yang terakhir meningkatkan imunitas. Ingat ya, makanan bahan dasarnya imunitas. Sekarang kita belajar, Anda lihat gambar di depan ya. Ini contoh makanan yang sehat, ada lauk protein, ada karbohidrat, ada sayur. Ini penting. Vitamin dan mineral untuk fungsi tadi, yang proteinnya, dagingnya untuk membangun, nasinya untuk bergerak, energi. Ya, ini contoh saja ya, contoh saja. Ini yang nggak boleh, makan nasi sama bakmi. Ya, makan bakmi boleh, makan nasi boleh. Itu penting sekali, karena begitu double, maka insulin Anda tidak bisa menekan, dan itulah diabetes. Kadang-kadang makan nasi sama kue tio, nasi sama bakmi, sama bihun, itu juga bisa memicu trigliserid naik. Nah, ini jeroan, tidak boleh ya. Ini di Surabaya banyak ini ya. Surabaya, Semarang itu banyak. Semarang ada nasi babat ya. Kalau Surabaya itu soto jeroan, ini tidak boleh. Pak Yohanes kalau jeroannya didoakan boleh, tetap stroke ya. Jadi nggak ada doa merubah nutrisi. Ingat itu. Tuhan Yesus itu doakan ikan ya. Omega 3 didoakan. Roti jelai didoakan, roti gandum. Jadi jangan macam-macam, jangan mencobai ya. Tuhan tidak bisa dicobai. Ya. Ini penting ya, jeroan-jeroan begini jangan dimakan lagi. Ini lihat terakhir aja. Ya. Oke. Udah. Sekarang kita belajar fungsi olahraga. Ya, yang pertama menguatkan otot. Yang kedua menguatkan tulang. Yang ketiga menguatkan imunitas. Menurunkan kolesterol LDL. Menurunkan diabetes. Lalu meningkatkan kualitas tidur. Kalau dari contoh-contoh ini saja kan saudara sudah pasti harus suka olahraga. Menguatkan otot, menguatkan tulang, menguatkan imunitas, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, meningkatkan kualitas tidur. Ya, kalau Anda sudah mengerti ini kan sebenarnya gampang nih saudara ya. Nanti gerakan-gerakannya Anda lihat ya. Sekali lagi dicatat, YouTube saya, Yohanes Sunardi, tulisannya Stay Healthy. Besok ya, besok saudara, besok jam setengah tujuh, saya akan adakan Instagram Live tentang kecantikan dengan tim dokter kami, ya, Dokter Vina. Nanti akan belajar besok tentang kecantikan Instagram Live, Instagram saya ya. Itu live, kita akan ngomong-ngomong soal kecantikan. Ya, oke. Sekarang, mengapa kita harus tidur? Nah, ini penting. Ternyata daya tahan tubuh manusia dibentuk saat tidur. Yang pertama fungsinya membersihkan otak, toksin-toksin. Kan banyak itu. Naruh kacamata lupa. Naruh kunci kontak lupa. Lalu pikirnya setan. Bukan itu, Anda kena toksin itu. Nah, di mana toksin? Nah, itu ada di kerang-kerangan ya. Jadi jangan sering-sering makan kerang. Pemulihan fisik. Tidur itu memulihkan fisik. Nah, bagaimana tidur yang baik? Nanti tanyakan sama saya akan jawab itu ya. Ini agak cepat aja, yang penting Anda ngerti poin-poinnya aja. Mememorikan informasi. Jadi Anda belajar hari ini 3 tambah 3, 6, itu memasukkan memorinya saat tidur. Jadi kalau Anda belajar, anak-anak kasihan, anak-anak remaja belajar terus nggak tidur, hari ini hafal, besok lupa. Ngerti ya? Jadi tidur itu membuat memori Anda diproses. Regulasi mood, ya. Lalu yang terakhir menguatkan imunitas. Tidur itu ada 4 tahap. Tahap yang ketiga itu imunitas dibentuk. Jadi kalau tidurmu tidak berkualitas, banyak orang-orang tidur bangun capek. Sudah tidur masih sakit karena tidurmu tidak berkualitas. Bagaimana supaya tidur berkualitas? Anda bisa tanyakan saya nanti ya. Nah, sekarang dampak dari stres berlebihan. Nah, ini penting. Tadi ada 4 ya. Pola makan, olahraga, tidur, yang terakhir apa? Stres. Stres itu meningkatkan gula darah. Ya, stres itu meningkatkan gula darah. Stres itu meningkatkan tekanan darah.
Sekarang Anda lihat saya dulu, saya jelaskan ya. Kalau Anda itu marah sama orang, stres gitu ya, nggak usah marah sama orang aja deh. Bilang aja gini aja, dikejar anjing gila, nah itu aja deh ya. Kalau Anda sedang dikejar anjing gila, herder gitu aja ya. Ketika dia mulai menyeringai dan mengejar Anda, itu di otak Anda ada dua. Ya, fight atau flight, lari. Ngelawan atau lari. Ya toh, kalau Anda ketemu orang gitu atau ketemu musuh, ketemu ancaman, kan ada dua tuh. Mau lari atau dihadapin. Pertanyaannya satu, Anda kan butuh tenaga itu. Mau mukul butuh tenaga, mau lari butuh tenaga. Padahal Anda tidak sedang makan. Lalu tenaganya dari mana coba? Akhirnya ada sistem gluconeogenesis. Saya ulangi lagi, gluconeogenesis. Apakah gluconeogenesis? Mecah otot. Jadi levermu dipecah, ototmu dipecah, jadi gula darahmu naik. Jadi untuk lari, itu mecah otot. Akhirnya apa? Walaupun Anda nggak makan, kalau Anda stres, gula darahnya banjir. Karena untuk lari atau untuk menghadapi tadi. Karena itu, stres bisa menciptakan gula darah 300% tanpa salah makan. Jadi kalau Tuhan bilang, ampuni musuhmu, jangan kamu khawatir, karena Tuhan tahu waktu Anda stres, keluar hormon kortisol. Hormon kortisol memicu gula darah. Bahkan tekanan darah tingginya naik, tanpa salah makan. Kalau Anda mau contoh Alkitab, dulu di zamannya Imam Eli, itu Imam Eli pernah stres ketika dia tanya anaknya di mana, Fines dan Hofni di mana, lalu pembawa kabar bilang, anakmu mati, dan dia shock kena serangan jantung. Jadi Anda harus tahu itu ya, itu yang kedua, jadi gula darah dan serangan jantung. Lalu dampak ketiga, osteoporosis, semangat yang patah, keringkan tulang. Nah, ini saya jelaskan ini. Seringkali kita dengar khotbah, semangat yang patah, keringkan tulang, nggak ngerti apa hubungannya itu. Ya, hamba Tuhannya kalau nggak sekolah yang ini ya juga dia mengerti ya. Jadi, apa hubungannya semangat yang patah dan keringnya tulang? Anda lihat saya. Tadi kan sudah saya jelaskan, kalau Anda marah-marah, stres, itu keluar hormon apa? Kortisol. Nah, itu penting ya. Kalau senang-senang senyum, keluar endorfin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, itu ada lagunya toh. Hati yang gembira adalah obat. Nah, apa maksudnya? Waktu Anda senyum, itu keluar endorfin. Endorfin menekan peradangan. Demamnya turun. Nah, itu penting salah satunya. Nanti ada macam-macam ya. Ada 4 hormon bahagia. Anda berdoa dengan Tuhan, keluar namanya dopamin. Anda senang dengan keluarga Anda, keluar oksitoksin. Nah, itu beda-beda, itu awet muda dan banyak-banyak ya. Besok kita bahas itu sore di Instagram Live. Nah, sekarang kita bahas kortisol dan patah tulang. Semangat yang patah, keringkan tulang. Anda lihat saya semua, bayi itu tulangnya 300. Kita yang dewasa tulangnya 206 atau 200-an. Jadi mereka disatukan oleh namanya ligamen, tulang dan tulang ada ligamen. Di dalam tulang ada 2 sel. Sebenarnya ada 3, tapi saya sebut 2 aja dulu ya. 2. Yang pertama osteoblast. Dicatat ya. Osteoblast. Saya ulangi lagi. Osteoblast. Gunanya untuk bangun tulang, menguatkan tulang. Nah, itu dicatat. Osteoblast untuk menguatkan tulang dan membangun tulang. Yang kedua, namanya osteoklas. Nah, yang tadi osteoblast, yang kedua osteoklas. Gunanya osteoklas apa? Menghancurkan tulang kalau terjadi patah tulang. Jadi yang satu mengurangi tulang, yang satu nambah tulang. Osteoklas ini nggak bisa kerja kalau ketemu kortisol. Kortisol tadi apa? Hormon stres. Jadi kalau ada stres, keluar hormon kortisol. Kortisol membunuh sel pembentuk tulang namanya osteoblast. Jadi orang yang stres keluar kortisolnya, tulangnya nggak bisa bertambah dan gampang patah. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Semangat yang patah, keringkan tulang.
Praise the Lord, saudara. Kalau saudara sudah ngerti ini, saudara senang belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara ya. Oke, sekarang kita belajar lagi yang terakhir ya ini ya. Sebab kita bisa tanya jawab. Memicu obesitas. Nah, itu yang gemuk-gemuk ya, yang berat badannya berlebihan, jangan stres, tambah gemuk nanti Anda. Ya. Kenapa? Karena ternyata hormon grelin, hormon ingin makan itu dipicu dari stres. Ya, ada beberapa orang yang stres nggak suka makan sih. Ya, tapi penelitiannya sudah jelas. Kalau stres karena pasangan, nggak suka makan. Tapi kalau stres karena macam-macam, makannya jadi banyak. Jadi hati-hati ya selama lockdown, makannya jangan banyak-banyak. Memicu kanker. Stres dan kanker ini ada hubungannya. Hormon stres apa namanya? Kortisol. Kortisol memicu sel kanker. Melemahkan imunitas. Karena itu kalau kita nanti belajar ya, di tulang kita ini ada namanya medula oblongata. Dicatat itu. Medula oblongata. Anda tahu artinya medula oblongata? Itu sumbernya sistem. Dia bisa bikin Anda stroke mendadak itu dari medula oblongata. Ini saya jelaskan. Jadi saya jelaskan ya, kenapa orang stres bisa serangan jantung dan stroke. Nah ini Anda lihat. Ini saya kasih ilustrasi ya. Anda lihat ini ya. Ini tangan saya ya. Ya, tangan saya ini kan lubang nih ya. Ya, ini kolesterol. Nah, nyumbat. Nah, nyumbat. Kayak pipa itu loh saudara disumbat. Ya. Kalau saudara lihat saya ya. Kalau pipa itu tersumbat, itu kan misalnya Anda tahu selang ya, isinya air. Kalau kita tekan kecil untuk nyemprot tanaman, ditekan gini. Nah, pembuluh darah biru-biru ini, ya arteri dan vena, kalau tersumbat setengah, jalan darahnya juga cepat. Nah, itu namanya tekanannya naik, disebut darah tinggi. Nah, jeroan ini bisa nyumbat. Kalau nyumbat setengah, kecepatan darahnya jadi tinggi. Tapi kalau full, nyumbat di otak, stroke, nyumbat di jantung, serangan jantung. Nah, sekarang Anda lihat saya. Kenapa ada orang olahraga kena serangan jantung? Kenapa ada orang makan sehat kena kolesterol serangan jantung? Anda lihat saya nih. Jadi lubang ini kan harusnya kesumbat kolesterol. Orang ini vegetarian. Dia tidak pernah makan daging. Kenapa bisa stroke? Karena medula oblongata punya sifat namanya vasomotor. Dicatat, vasomotor. Dia bisa mengecilkan pembuluh darah ketika stres. Jadi lubangnya ini nggak usah kesumbat, nutup sendiri. Bayangkan saudara, saudara nutup hanya karena bukan sama makan tapi stres. Nah, kalau itu terjadi saudara, bukankah sayang saudara? Hanya karena stres Anda stroke, stres darah tinggi, stres diabetes. Nah, itu yang saya harapkan saudara mengerti. Ya, oke kita kembali terakhir, saya tutup. Setelah itu kita tanya jawab. Ya, oke, ini Anda lihat alamatnya ini berada nanti enggak. Karena waktu kita kan nggak banyak. Nah, untuk olahraga di rumah, ini alamatnya ya. Stay Healthy at Home, talk show bersama Yohanes Sunardi, Yohanes Sunardi TV. Ya, dicatat ya. YouTube saya, diketik Yohanes Sunardi TV, lalu ditambahin talk show, Stay Healthy at Home. Ini gerakan-gerakan olahraga tanpa alat. Nanti Anda bisa olahraga di rumah tanpa alat. Lalu yang kanannya ini tentang kecantikan, ibu-ibu ya, nanti di sini diajari bagaimana cantik milik kosmetik. Lalu yang diabetes sama kolesterol, itu Anda bisa lihat pola makannya. Ya, jadi jangan tanya lagi yang itu ya, karena supaya waktunya saya jawab yang nggak ada di YouTube aja. Jadi tentang diabetes, ada ketik ya, Yohanes Sunardi TV diabetes, nanti akan ketemu saya, di situ diajarin pola makannya diabetes. Ya, lalu kalau diketik kolesterol, maka Anda akan ketemu tentang kolesterol. Ini beberapa buku saya. Ini yang terbaru ya, buku saya ada 35. Anda cari di Gramedia bisa, di mungkin pesan juga bisa ya nanti ya. Ini ya, nutrisi dan imunitas. Ini semua dibahas ya. Ini Instagram saya, Yohanes_Sunardi. Ya, besok ingat, besok saya akan live, Instagram live 6:30 ya. Itu tentang kecantikan dengan dokter kecantikan. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin siapa yang mau tanya, silakan, akan saya jawab. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan dari Bu Jessica.
Saya mau tanya, kalau tidur jam 3 subuh, bangun jam 10 pagi, bagaimana dengan seperti itu? Jam tidur yang tepat jam berapa untuk orang dewasa? Terima kasih, Pak Yohanes. Oke, lihat saya ya, ada 3. Yang pertama, jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Dicatat ya, jam 4 pagi sampai jam 12 siang, itu jam pembuangan. Itu cocoknya pagi makan pagi, jam 10 makan buah. Jadi kalau Anda BAB jam itu, toksinnya dibuang. Saya ulangi lagi ya, jam 4 pagi sampai jam 12 siang, namanya jam pembuangan. Nah, sekarang jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu namanya pencernaan. Saya ulangi lagi, jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu jam pencernaan. Jam 12 sampai jam 2 siang makan, jam 4 snack sedikit, jam 6 malam sampai jam 8 malam, jam makan malam. Itu jam pencernaan. Jam 4 pagi sampai jam 12 itu pembuangan, jam 12 siang sampai jam 8 malam itu pencernaan. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir, yang ketiga. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu jam penyerapan. Karena itu jangan banyak makan jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Karena jam penyerapan itu jam tidur. Jadi tidur itu jam 8 sampai jam 4 pagi. Itu range-nya, jaraknya. Anda mau tidur jam 10 malam boleh, jam 11 boleh. Tapi kalau Anda bilang tidur dari jam 3 pagi sampai jam 8 ya, itu salah ya. Nggak ada itu aturannya begitu ya. Jadi Anda mengalami namanya insomnia. Nah, jadi tips-tipsnya ya, dihindarin kafein, harus minum susu kalsium. Jadi kalau Anda minum susu kalsium sebelum tidur jam 10 malam, tidur Anda berkualitas. Tidur 5 jam seperti 8 jam. Itu aja jawaban saya ya. Jadi itu salah itu jamnya. Jam tidur tetap jam 9 sampai jam 5 pagi. Itu yang baik ya. Kalau Anda mau tambah-tambah ekstra silakan, tapi kalau Anda tanya secara medis, tidur di rumah sakit nggak ada itu jam 3 itu nggak ada itu. Itu namanya insomnia. Ya, oke. Oke. Mungkin gimana cara menyembuhkan insomnia? Apa sumber stresnya harus ditekan dulu? Susu itu, tadi sudah saya jawab, susu kalsium sebelum tidur. Jangan tanya lagi nggak suka susu ya. Nanti seperti sepeda motor nggak suka bensin. Jawabannya itu nanti. Ya. Ya, oke, makasih Pak. Ada lagi pertanyaan Pak di sini. Ini ada pertanyaan titipan dari teman yang tidak bisa join. Kalau kolesterol, trigliserid, LDL tinggi, harus minum apa? Yang lainnya normal. Sementara jadi itu. Intinya itu ya, nanti Anda tetap ya cari ya, karena itu jawabannya 2 semester, nggak bisa itu langsung dijawab sekarang. Cuma gini, Anda catat itu, karena itu saya tadi bilang catat baik-baik. Yohanes Sunardi TV tentang kolesterol. Sekarang saya jawab pendek-pendek aja ya. Yang pertama, Anda boleh makan jeroan. Itu yang pertama, itu wajib. Kalau Anda bilang nggak makan, mungkin dulu makan. Kedua, harus olahraga. Jadi ingat ya, ambilkan air. Ini Anda saya kasih contoh, Anda lihat ini. Air di sini itu penyakitnya. Kalau Anda nggak minum, nggak habis-habis. Olahraga mengambil penyakitnya. Diet mencegah nambah penyakitnya. Jadi kalau saya bilang jangan makan jeroan supaya nggak nambah penyakit. Kalau saya bilang olahraga ngambil kolesterolnya. Itu yang harus dibahas dulu. Kalau itu sudah dibahas, sekarang saya ajarin bagaimana menurunkan. Trigliserid itu sumbernya dari karbohidrat. Nasinya dipangkas. Jadi itu kalau kami pegang pasien, nasinya setengah porsi. Jangan setengah magicom loh ya. Setengah porsi, setengah piring. Lalu jangan pernah makan bakmi dulu. Ya, sementara. Karena bakmi, roti cake memicu trigliserid naik. Itu yang kedua. Yang terakhir untuk menurunkannya selalu makan ikan, apapun, nggak harus ikan laut. Ikan biasa juga sama. Lalu Anda ambil bawang putih 1. Bawang putih 1 siung. Ya. Bawang putih 1 siung, dipotong kecil-kecil, diminum pakai air, tidak boleh dikunyah. Itu kolesterol jahatnya akan turun.
Nah, itu aja. Makasih Pak. Terus ada lagi pertanyaan di sini. Jari tengah kanan, jari tengah tangan kanan sakit dan kaku kalau ditekuk. Kalau pagi rasanya seperti bengkak. Harus minum apa? Makasih Pak. Ya, ingat ya, saya kalau ngajar itu diajarin jangan dimakan dulu. Nanti Anda kecepatan obatnya sama salah makannya masih terus. Karena itu saya kalau dipegang ahli gizi itu beda. Kalau dipegang obat-obatan, ya nggak peduli. Yang penting Anda bayar terus nanti. Ya. Tapi kalau saya ngajar kan Anda beli sendiri, Anda makan sendiri, sembuh sendiri. Jadi tipenya lain. Saya nggak pakai obat. Ya. Jadi yang pertama, hindarin kaldu. Ya, itu pasti golongan rematik ya, walaupun tipenya lain-lain. Ya, jadi ingat yang sakit-sakit lutut, sakit jari, sakit badannya semua tidak boleh makan kaldu apapun. Ya, mau soto ayam, bakso, rawon, gulai, sop juga nggak boleh. Pokoknya apapun yang berkaldu tidak boleh. Kalau Anda sayur-sayurannya dikurangi yang hijau, ganti sayur sop aja yang putih, tapi tanpa kaldu. Maksudnya apa? Bikin sop nggak usah pakai ceker ayam, nggak usah pakai apa-apa. Ya sayur murni aja. Yang kedua, ambil daun salam. Daun salam 5 lembar, direbus air 2 gelas. Saya ulangi lagi. Daun salam direbus air 2 gelas. Setelah mendidih, didinginkan, diminum, itu sakit badannya hilang semua. Ya, cepat sekali itu. Ingat ya, jangan makan jeroan, jangan makan kaldu. Itu aja sih. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Pak Wilison. Bagaimana menyembuhkan flu tulang di tangan kanan dan ada sedikit mati rasa di jempol. Terasa ada aliran di tangan kanan. Sekian. Ya, Terima kasih sebelumnya. Ya, itu harus ada labnya itu ya. Itu masa datang ke dokter cuma ngomong-ngomong gitu aja SMS ya. Nah, itu intinya sebenarnya itu kalau saya lihat ya harus dicek HbA1c dulu ya. Gulanya berapa gitu penting. Kalau gula sampai nggak ada, oh itu sudah pasti radang, inflamasi. Obatnya sama tadi, daun salam. Ya, daun salam. Kalau mau tambah buah lainnya ya buah kalium. Apakah itu melon dan semangka? Ya, mau kanan mau kiri sama itu. Radang itu di mana-mana. Ya, intinya sama. Kalau Anda ke medis dikasih obat anti sakit, obat anti radang, nggak boleh makan kaldu, tidak boleh minum manis malam hari, hanya boleh minum manis siang. Nah, itu sudah pasti membaik itu. Itu aja sih. Tapi kalau gula darahnya itu HbA1c-nya di atas 7, sudah pasti itu gula. Tapi kalau HbA1c-nya di bawah 5, ya karena radang. Ada 2 itu aja penyakitnya. Ya. Jadi sakit tulang tangan itu hanya itu aja. Oke. Ada lagi pertanyaan Pak di sini. Pak, saya kalau mau tidur 2 kaki, saya rasanya pegel banget. Harus diangkat beberapa menit baru terasa enak. Itu penyebabnya apa ya Pak? Terus kulit tangan dan kaki saya kalau digigit nyamuk atau luka sulit hilang. Itu penyebabnya apa juga ya? Karena sejak dari kecil seperti itu. Makasih. Ya, itu berarti ada kelainan di darah. Ya, itu secara hematologi ada kelainan di darah Anda ini. Gula darahnya juga cukup tinggi. Anda tahu nggak diabetes? Diabetes itu ciri-cirinya mati rasa, lalu sukar sembuh kalau sakit. Mau pilek, syukur nggak sembuh-sembuh. Berjerawat, nggak sembuh-sembuh. Rambut rontok, nggak sembuh-sembuh. Ya, itu tanda-tanda gula. Ya, jadi mati rasa. Itu berarti pembuluh darah Anda kaki, vena baliknya berbahaya itu. Jadi Anda harus olahraga, tidak bisa tidak. Paling tidak Anda jalan kaki. Ya, nanti kalau mau gerakan olahraga yang tidak sulit bisa dilakukan di rumah. Tadi ingat, lihat di Yohanes Sunardi TV tentang olahraga di rumah, stay healthy at home. Itu diajarin olahraga di rumah, ya. Nah, masalahnya kalau Anda gula darahnya tinggi itu. Jadi obat dari dokter diminum tapi tidak boleh minum manis. Pokoknya semua ya. Semua, jangan minum manis malam hari. Karena manis menggerakkan energi dan membekukan gula darah.
Jadi jangan minum manis malam hari. Kalau Anda mau minum manis, siang saja. Itu saran saya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Darwin Himawan. Tolong tanya, anak saya 15 tahun kena sinusitis. Harus bagaimana, Pak? Makasih. Sinusitis ya. Jadi yang pertama, anaknya tidak boleh renang dulu. Lalu kedua, kalau mandi airnya hangat dulu. Kontrol AC di rumah, karena itu memicu. Bukan penyebab, tapi pemicu. Buahnya warna merah, kuning, ya sama oranye. Mau wortel boleh, mau jeruk boleh, pepaya boleh, ya. Itu pokoknya buah-buah warna kuning, oranye, itu imunostimulan. Daya tubuhnya anak itu turun berarti. Tolong makan buah-buahan warna merah, kuning, oranye, maka nanti daya tubuhnya akan naik. Lalu proteinnya ditambah, ya, terus sama gerak. Itu tidak boleh pegang handphone lama-lama, karena waktu dia pegang handphone turun, itu ada beberapa rongga-rongga yang tidak jadi baik. Ya, itu aja sih saran saya. Dan tetap tidak boleh stres, karena kalau anak kecil ini stres, itu pasti seperti kumat begitu. Ya, itu kalau ditangani di medis dilihat, kalau radanya udah membusuk ya diambil. Tapi kalau enggak, bisa dengan makanan tadi, buah warna merah, kuning, oranye. Itu saran saya. Oke, makasih Pak. Sudah lagi. Dari Pak Yoel, mama saya sakit lambung, tapi kata dokter tidak boleh makan buah-buahan berair seperti melon dan semangka. Apakah benar anjuran dari dokter seperti itu? Terima kasih. Ya, kalau dokternya pasti benar. Ya, cuma kan saya tidak tahu Anda ini sakit apa. Kalau sakit mah khusus bukan itu. Cuma saya pasti ada kendala lain yang saya tidak tahu karena kita tidak bertemu. Ya. Jadi kalau konsultasi yang tipe seperti ini memang kan hanya meraba-raba, apalagi nggak ada lab. Ya. Saya juga nggak ngerti bentuk Anda bagaimana. Contoh ini, Pak, kok saya tidak sembuh-sembuh kramnya. Nah, kalau berat badan Anda, lingkar pinggang Anda di atas 80 ya sudah pasti kram itu. Jadi karena kita tidak melihat fisik, ya Anda SMS-an begini, ya kita nggak bisa lihat fisik Anda. Tapi intinya satu, kalau sampai dokter bilang nggak boleh melon, berarti gastridin Anda tinggi, kan begitu ini. Nah, itu bisa dari stres. Pertama, tidurmu harus menghadap kiri, itu yang pertama. Usahakan ada bantal, karena kepala harus lebih tinggi dari lambung. Lalu 5 ini, dihindarin. Kacang, teh, kopi, ubi, cabai. Saya ulangi lagi ya. Kacang, ubi, teh, ya kopi, cabai. Itu yang dihindarin. Ya, karena kalau yang melon sebenarnya nggak ada hubungan dengan lambung, cuma mungkin Anda ada masalah dengan kalium, ya, karena melon itu isinya kalium. Jadi kalau benar ya pasti benar, dia dokter ya. Cuma kalau misalnya bisa dideteksi itu obat bisa salah, tapi kalau makanan nggak mungkin salah, ya. Cuma berarti Anda punya masalah lain berhubungan dengan gastridin itu. Itu sih, itu aja yang 5 dihindarin aja tadi, saya sebutkan itu. Terus nggak boleh stres, karena stres memicu asam lambung. Oke. Kalau rambutnya sudah pendek, bagaimana cara menghentikan rambut yang rontok? Terima kasih. Oh ya, itu nutrisi berarti. Mau dipotong sampai gundul ya, nggak bisa ya. Jadi ada dua ya, perlakuan fisik sama nutrisi. Contoh, Anda sudah isi bensin, mobilnya nggak bisa dibuka pintunya. Itu beda, bukan masalah bensin. Nah, itu masalah fisik. Nah, kalau Anda sudah potong-potong rambut masih rontok, ya berarti memang kulitmu nggak bisa nahan rambut. Seperti gunung nggak bisa nahan pohon, jatuh erosi. Nah, vitamin buat kulit itu apa? Vitamin buat kulit itu... Solusinya, Pak? Nah, ya ini saya jelaskan. Tapi harus dijelaskan dulu, kalau enggak nanti ngotot terus. Karena kita enggak ketemu. Ya, saya tahu itu, karena itu saya jelaskan. Masalahnya di kulitnya, nggak bisa nahan rambut. Kalau nggak tak kasih tahu ini, nanti tanya lagi, kenapa ini Pak, kenapa ini Pak, kenapa ini Pak. Ini mumpung gratis ya, toh saya jawab. Jadi vitamin E itu rahasianya. Kalau Anda mau beli suplemen biotin, tapi kalau mau jus tomat. Tapi lama karena makanan. Anda beli aja vitamin biotin B7, catat itu B7.
Karena itu sampo untuk menahan rambut rontok mengandung protein. Jadi Anda makan putih telur tanpa kuning telur 4 atau 3, ya. Itu nggak apa-apa, itu bisa bahan baku rambutnya. Kalau yang kulitnya itu jus tomat. Saya ulangi lagi ya, jus tomat buat kulitnya kuat, karena rontok ini banyak, rambutnya yang jelek atau kulitnya. Kalau untuk rambutnya putih telur, itu paling murah ya, kalau mau mahal ya banyak. Yang murah saja, putih telur, gitu aja ya. Jangan kuningnya ya, putihnya. Lalu kalau kulitnya jus tomat. Udah, itu 2, itu paling murah, paling sehat. Ya, itu sih. Oke, makasih Pak. Terus ada lagi. Banyak ini ya yang Pak, tanya. Iya, Pak, tahun lalu saya kena batu ginjal dan sudah diambil. Dokter bilang seumur hidup dilarang makan jeroan, emping, sayur hijau, dan tahu dan tempe. Tapi ahli gizi rumah sakit tersebut bilang boleh asal jangan banyak-banyak. Minta nasihatnya ya Pak. Terima kasih. Ya saran saya sama persis. Ya, cuma intinya satu itu, memang jangan banyak. Nah, jangan banyak ini kan nggak ada aturannya ini. Kalau Anda di sebelah saya ada yang ngatur saya. Karena itu Yesus bilang secukupnya. Contoh kacang, kalau kacang lebih dari segenggam, ya pasti asam urat. Nah, repotnya kan kacang bisa 1 toples. Karena itu Tuhan minta penguasaan diri. Jeroan tidak boleh seumur hidup memang. Tadi kan saya sudah bicara, jeroan tidak boleh seumur hidup. Tapi kalau sayuran hijau, sekali-sekali silakan. Kalau protein, misalnya ayam tanpa jeroan, boleh. Kaldu yang dikurangin. Nah, karena Anda ada pernah batu ginjal, yang dihindarin jeruk sebenarnya harusnya. Jadi kalau minum jeruk, dihati-hati banget. Vitamin C tidak boleh minum-minum vitamin C begini. Karena asam laktatnya memicu batu ginjal. Batu ginjal sama batu empedu beda. Kalau batu empedu karena kolesterol. Kalau batu ginjal itu karena pertama, pernah kurang minum. Sering nahan kencing. Ya, karena perempuan itu kan kalau kencing, waduh kalau tempatnya enggak tepat gitu kan ya enggak bisa. Jadi itu akumulasi dan terpicu itu. Ya, itu aja sih. Tapi ya tadi pokoknya jeroan yang enggak boleh jeroannya itu aja. Itu aja. Oke, makasih Pak. Ada lagi, beberapa waktu yang lalu pinggang kiri suka sakit di pagi hari sekitar jam 3 sampai jam 6. Ada faktor apa ya Pak yang menyebabkan seperti itu, dan beberapa waktu lalu kalau sudah BAB baru baikan. Terima kasih. Itu tidak ada hubungannya BAB sama sakit pinggang, itu hanya perasaan saja. Karena itu di rumah sakit atau kami selalu pakai lab, nggak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan bahaya nanti ya. Apalagi bisa tahu jamnya sakit, nggak sakitnya jam itu kan hebat. Cuma intinya satu, sakit pinggang itu banyak. Yang pertama kurang cairan. Kalau saya ngatur kopi dan teh stop total. Ya, karena diuretik, membuat kencing dan sakit pinggang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa karena stres. Karena stres tanda-tandanya salah satunya tengkuk sakit dan pinggang sakit. Yang ketiga, memang harus diperiksa apakah bantalan di ginjalnya ada masalah. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya 3 itu. Nah, Anda labnya bagaimana, itu yang menentukan nanti pola makannya. Tapi paling gampang dari saya yang pertama, cairannya diukur. Ya, cairannya diukur. Anda berhenti teh dan kopi 2 minggu, lalu minum cairan putih, itu 9 sampai 10 gelas. Lalu tidurnya tidak boleh menghadap kiri, menghadap kanan. Kalau masih sakit, baru cek ginjal. Itu aja. Oke, makasih Pak. Setelah itu, dari Bu Manli, oma saya, kaki sebelah kanan sakit, pantat sampai ujung kaki sakit. Sakit sekali, sampai tidak bisa jongkok atau duduk. Terima kasih Pak. Itu kenapa ya Pak penyebabnya? Terima kasih. Jadi lihat tulangnya sakit apa enggak, di rongsen pernah enggak, itu kan harus lihat. Jadi karena itu kalau di rumah sakit itu di rongsen, dilihat tulangnya ada enggak masalah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri asam urat itu kalau kiri sakit, kanan enggak sakit, atau dibalik, kanan sakit, kiri enggak sakit. Jadi satu sisi. Kalau sakit-sakitnya 2, itu namanya rematik. Tapi kalau sakitnya 1, namanya asam urat. Nah, sekarang dicoba saja dulu, ya, dicoba dulu.
daun salam tadi 5 lembar direbus air 2 gelas, diminum setiap pagi dan malam. Lalu tadi tetap jeroan-jeroan tidak boleh dimakan karena itu membuat asam laktat, bikin kaki kejang. Lalu pokoknya lemak-lemak kaldu nggak boleh makan dulu. Jadi kalau mau makan daging goreng boleh, sate boleh, yang nggak boleh itu di kaldu. Karena kaldu itu memang purin. Nanti kalau Anda belajar Alkitab juga dikatakan jangan rebus daging dalam air, itu ada. Karena kami belajar, ternyata daging kalau direbus air, purinnya keluar. Beberapa orang kuat, tapi Anda nggak kuat, ya Anda harus ikut. Contoh, kalau mobil Anda bensin, saya solar, ya saya nggak boleh tiru-tiru Anda. Nah, kalau Anda dilahirkan dengan purin tinggi, ya jangan makan kaldu sebanyak orang lain. Itu aja kok masalahnya. Cuma kita sering menyamakan, kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Begitu, padahal beda bentuk. Nah, ketika purin Anda tinggi, Anda makan, contoh ya, bakso 1 mangkok, bagi Anda sakit. Bagi orang lain 3 mangkok, enggak sakit. Nah, jadi Anda harus sadar diri sendiri, karena itu dalam gizi itu perorangan, tidak bisa kita ngatur kelompok. Ya, jadi itu aja sih, hindarin kaldu, sama minum daun salam tadi. Itu. Oke, Pak. Terus ini ada chat lagi, anak saya diabetes mellitus tipe 1 sejak usia 4 tahun. Sekarang sudah usia 20 tahun. Dan rajin nge-gym. Apakah boleh minum susu whey protein? Apakah itu aman untuk kreatinnya? Kasih. Itu tidak boleh minum susu protein. Ya, itu mujizat itu. Biasanya itu kalau dari bayi tipe 1, umur 10 tahun meninggal. Jadi maksud saya itu mujizat gitu loh. Jadi tolong mujizat itu dikerjakan supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Saya sudah sering pegang pasien, pokoknya harus diatur ketat, tidak boleh minum susu protein. Lalu kalau fitness boleh, harus itu. Saya kalau menyembuhkan orang diabetes ya pakai fitness, pasti sembuh. Cuma dia tidak boleh minum-minum seperti itu. Dia coba dikasih buncis sama semua yang diabetes ya, catat itu baik-baik itu. Buncis 3 lembar, ya 3 helai gitu ya buncis, di jus sama apel. Apelnya terserah, mau merah, hijau terserah. Di jus ya, tidak boleh digigit, dimakan beda. Ya, fungsinya beda. Jadi di blender ya, jangan juicer, mesin blender. Sama ampas-ampasnya, jangan dikasih gula. Ya, buncis 3 helai dengan apel 1 itu di blender. Tanpa gula. Jam 4 sore. Itu ya, seminggu 3 kali itu bikin diabetes jadi lebih baik. Dan olahraga, itu aja sih. Oke. Terus ada lagi Pak di sini. Jika sudah umur 50 tahun ke atas, kenapa gigi mudah keropos? Gimana cara mengatasinya? Ya, soalnya sudah tua itu jawabannya. Nggak boleh Jadi stres. berarti kurang kalsium mudanya itu. Jadi begini intinya, kan kita hidup ini beda-beda ya. Kaya, miskin, cukup atau enggak, itu kan tidak mempengaruhi masa kecil. Kenapa? Karena kan orang ada suka-sukanya. Ada orang kaya kekurangan zat besi, kan aneh nih. Ternyata nggak suka makan daging. Jadi intinya satu sebenarnya. Intinya satu. Kalau tulang gigi keropos, itu kalau ke dokter gigi disuruh ganti pasta gigi. Ketiga, tidak boleh minum dingin dan panas, makan panas dan minum dingin, itu dulu. Ya, bagi beberapa orang kuat, tapi bagi Anda enggak kuat, ya Anda jangan. Nah, yang ketiga, memang minum susu kalsium. Ya, yang keempat, makan protein lebih baik. Misalnya dada ayam, daging sapi, itu menguatkan gigi dan tulang. Terutama ikan. Itu aja sih. Lalu hindarin kebiasaan tadi itu. Makan terlalu keras. Jadi saya punya tim dokter gigi, dia mengajar bahwa kadang-kadang kita terlalu bernafsu menggigit sesuatu yang keras. Tahu ya, kalau sudah ada daging keras, digigit sekali sulit, ya jangan begini. Berjuang demi daging, jangan pakai pisau garpu. Mungkin bagi orang lain kuat, ada orang pakai botol gigi bisa, Anda tidak bisa. Jadi maksud saya itu ya, jadi Anda harus waspada. Karena kalau sampai pros hancur, repot nanti ya, repot. Maka gasnya akan naik, gasnya, perut. Itu penting sekali. Oke. Oke, terus ada lagi. Mau tanya Pak, anak saya dari kecil buang air besar
tidak lancar setiap hari. Walaupun sudah makan buah, sayur, juga kadang tidak setiap hari buang air besar. Apakah efek tidak lancar buang air besar seperti ini? Makasih. Oh ya, pasti berbahaya. Ya, kalau Anda sampah dibuang 3 hari atau tiap hari enaknya. Ya, dibuang Ya, tiap tiap hari. hari. Jadi toksinnya itu yang bahaya. Karena begitu dia kotoran itu diem, darah Anda kan jalan di mana-mana. Dahi ini kalau disobek kan darah. 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 Kaki darah. Darah itu jalan. Kalau dia kena kotoran dibawa, toksinnya dibawa ke otak dan macam-macam. Jadi dicoba ini aja dulu. Ya, mungkin sudah pernah makan buah tapi komposisinya salah. Seperti minum obat nggak sembuh, ternyata jenisnya salah. Oke, sekarang pepaya di blender sama tomat. Ya, itu jurus pertama. Biasanya orang luka bakar nggak bisa BAB kalau dikasih pepaya sama tomat di blender, itu besoknya bisa lancar. Ya, pepaya sama tomat, itu yang pertama. Nanti besoknya variasi nanas sama pepaya. Ya, yang pertama apa? Pepaya sama tomat. Yang kedua itu nanas sama pepaya. Ya, yang terakhir nanas sama tomat. Itu 3 dibolak-balik saja tiap hari. Beda itu efeknya. Karena buah dan buah satunya dampaknya lain. Jadi nggak bisa ngomong makan buah dan sayur. Nggak bisa itu. Itu kan seperti orang, saya udah olahraga kok nggak langsing. Nah, nggak bisa olahraganya salah kan ya bisa gitu. Jadi memang harus dipandu. Tomat sama pepaya, itu yang pertama. Selasanya pepaya sama nanas. Hari Rebunya nanas sama tomat. Dicoba itu terus, rutin. Maka saya jamin itu ususnya membaik. Jadi itu yang kena peristaltik, gerakan usus. Jadi kalau orang mau BAB, itu seperti pasta gigi, dipencet. Nah, usus itu otomatis bergerak. Tiba-tiba gerakannya diem, ya nggak bisa BAB. Siapa yang dorong? Ada yang dorong-dorongan. Nah, gerakan peristaltik itu yang mendorong BAB-nya. Nah, itu kenanya sayur namanya buah. Tadi itu gabungan tadi, ya tomat, sayur tomat dan buah pepaya. Itu bisa menggerakkan otomatis. Itu. Jika ada tiroid atau gondok di leher, tidak boleh makan apa? Dan penyebabnya apa ya, Pak? Makasih. Dilihat dulu tiroid, hipotiroid atau hipertiroid. Itu beda jawabannya ya. Jadi tiroid atau hipertiroid. Itu harus jelas dulu baru saya jawab. Kalau hipotiroid, Pak? Ada yang tanya soalnya dari Kalimantan. Oke, kalau hipotiroid ya dihindarin itu, ya makan makanan yang kaleng, nggak boleh stres, lalu makan pepaya saja. Itu cukup untuk bisa mengobatin. Karena stres itu memicu tiroidnya memburuk, baik hipotiroid atau hipertiroid. Oke, ini kayaknya sudah selesai, Pak. Ini nggak ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada lagi. Dari Bu Titin, kuku gampang patah dan bergaris. Itu faktor kurang nutrisi ya, Pak? Terima kasih. Ya, jadi kurang protein. Jadi biasanya kalau kita belajar kuku, ya kuku, bulu mata, mata rambut, ini ya rambut di mata sama rambut itu bahan bakunya sama, namanya keratin. Ya biasanya bentuknya itu kromium, fosfor. Itu bahan bakunya banyak di daging unggas. Jadi Anda kalau makan bebek, dadanya saja atau bahannya tanpa kulit, itu sumber yang bagus pertama. Kedua, makan laut ya, tapi hindarin ya kalau bisa dihindarin itu cumi-cumi karena kolesterolnya kan tinggi. Kalau Anda mau nyuri sekali-sekali silakan. Tapi yang berbahaya itu kerang. Ya, karena di sana ada namanya merkuri. Nah, merkuri ini bikin Anda tambah umur, tambah gampang lupa nanti. Ya, karena memori toksin tadi itu, dia merkuri itu di kerang-kerangan itu ya. Karena itu kalau bisa makan ikannya yang bersisik, jangan yang tidak bersisik. Karena kalau Anda makan ikan lele, belut, itu toksinnya tinggi, merkurinya tinggi. Jadi konsepnya sebenarnya di sana. Nah, tapi kalau Anda mau kukunya lebih bagus, ini ada tips ya. Nah, misalnya ada
eh, jeruk ya, lemon dipotong jadi 2, diperes, dikasih air diminum. Itu vitamin C-nya untuk daya tahan tubuh. Sisa perasannya tadi itu dimasukkan air es. Jadi air es dikasih kulitnya jeruk nipis, tangan Anda direndam aja di sana. Lalu sering gitu ya, maka kukunya akan jadi lebih baik. Ya itu sih. Itu tips-tipsnya aja. Terus ada lagi, mau tanya Pak, olive oil dan grapeseed oil untuk menumis bagus yang mana Pak? Terima kasih. Kalau menumis, bagus olive oil. Kalau grapeseed oil, itu 1 sendok teh diminum aja langsung. Itu bisa membuat jantung lebih baik. Ya, sebulan sekali 2 kali, grapeseed oil boleh. Tapi kalau olive oil bisa untuk menumis ya, atau kalau untuk goreng ya pakai canola. Kalau saya sih minyak biasa ya, tapi jangan diulang, itu yang paling penting. Ya pokoknya rahasianya satu, jangan diulang minyak itu, udah itu baik. Gak usah terlalu mahal, tapi jangan diulang sekali pakai. Jadi daripada beli yang mahal-mahal, ngirit ya, mending beli biasa tapi bisa lebih boros dikit tapi nggak kena radang. Jadi minyak itu memang itu beli yang biasa saja, tapi jangan diulang. Itu lebih bagus, ya. Oke. Ini olive oil boleh diminum 1 sendok makan. Apakah boleh 1 sendok makan tiap hari, Pak? Terima kasih. Nggak boleh tiap hari, nggak boleh ya. 1 sendok teh saja, sebulan 2 kali aja cukup, ya cukup. Kalau Anda mau bagus bukan dari minyak itu ya, dari ikannya itu. Nah, olive oil ini disalahgunakan orang. Dipikir olive oil itu omega 3 ya. Itu ngawur itu. Ya, omega 3 itu di ikan, di alpukat. Kalau olive oil itu apa, Pak? Itu minyak baik tapi omega 9. Anda pernah dengar ya? Ada 3, 6, 9. Nah, omega 6 itu dapat dari minyak goreng tapi jangan diulang. Begitu diulang jadi jahat gitu. Radang nanti. Nah, omega 3 yang paling bagus itu di alpukat, di semua ikan ada. Tidak harus ikan laut, ingat itu. Karena banyak yang ngajar harus salmon, harus ikan laut, tidak perlu. Ya, ikan air tawar, gurami, mujair juga banyak omega 3-nya. Bandeng malah lebih hebat lagi. Jadi jangan takut ya, cuma satu, minyaknya jangan diulang. Kedua, santan itu enggak apa-apa, enggak ada kolesterolnya. Isinya fitosterol. Itu saya sudah ngajar 22 tahun, banyak yang salah itu. Jadi santan itu tidak berbahaya. Jadi bahaya kalau santan bertemu jeroan, namanya gule. Jadi ingat ya, jadi Anda harus tahu itu. Kalau dawet ya enggak apa-apa, kolak aman itu. Ya, yang berbahaya itu apa? Gudeg. Kenapa? Saya kalau beli gudeg di Jogja, ya ini cerita-cerita ya, supaya kalian diberkati Tuhan. Saya ditanyain orangnya, mau yang blendrang yang lama atau yang baru? Saya bilang yang baru. Loh, Mas, yang baru itu enggak enak loh, enggak apa-apa. Karena santan itu kalau dipanas-panaskan terus, rasanya lebih enak, tapi menyebabkan serangan jantung. Paham ya? Jadi santan itu enggak apa-apa. Tapi kalau dipanaskan 3 kali, sudah pasti jadi jahat. Jadi saya kalau sudah masakan santan, saya enggak berani panaskan lebih dari berkali-kali. Itu aja sih. Itu paling penting. Jadi jangan takut. Telur juga enggak apa-apa. Ya. Cuma kalau sudah umur 50 tahun ke atas ya, telurnya 2, kuningnya 1. Itu aja. Ya. Kalau kayak saya gini, karena saya masih 47, 48 ya, saya telurnya 2, kuningnya 2, enggak apa-apa. Kalau olahraga ditambah lagi. Tapi kalau anak kecil di bawah 12 tahun, telurnya 1 saja. Itu saran saya. Malah kalau bisa ya, telur ceplok itu lebih bagus daripada telur dadar. Jauh. Telur mata sapi itu murni, Mas Ian. Ya, saya aja kalau ngajar jangan makan rebusan. Telur rebus buat apa itu? Ya, itu nggak stabil, bikin mual. Karena itu kalau Anda buka telur rebus, itu ada kuningnya, ada hitam-hitamnya. Nah, hitam-hitamnya itu nggak stabil. Karena telur ceplok aja minyaknya baru, aman sudah. Bagus itu. Oke ya, itu aja. Oke, Pak. Kiranya tidak ada pertanyaan lagi. Kita bisa tutup di dalam doa. Mari Pak Yohanes. Oke. Pak Yohanes yang tutup dalam doa. Terima kasih. Jadi begini semuanya, ingat tadi kan banyak pertanyaan yang tidak bisa panjang jawab. Nanti Anda lihat ya di YouTube channel, itu ada kolesterol. Nanti diajari olahraganya, pola makannya, itu lengkap ya, panjang gitu ya.
Oke ya, pokoknya itu aja. Nah sekarang kita berdoa saudara, supaya ini bukan seperti seminar biasa ada kesembuhan. Anda harus percaya, sudah ada bilur Yesus. Semua pasti sembuh. Apa yang saya ajarkan bukan untuk kesembuhan, tapi mengerjakan kesembuhan yang diberi oleh Tuhan. Sekarang taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat Anda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus, aku berterima kasih, bersyukur buat malam yang diberkati, buat pertemuan antara kami dan semua orang di tempat ini. Aku percaya pertemuan ini bukan kami yang mengatur, tapi Tuhan. Siapapun yang mendengar, disembuhkan Tuhan Yesus. Aku percaya mujizat, percaya kesembuhan. Dalam nama Yesus, diabetes kami dicabut oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kolesterol kami disembuhkan Tuhan. Bahkan kanker dan tumor, dalam nama Yesus dipatahkan oleh Tuhan. Sakit lutut, sakit tumit, sakit tangan, radang-radang, sakit badan sakit, semua pinggang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan tiroid, sakit mah, apapun kelainan itu disembuhkan Tuhan. Fatty liver disembuhkan Tuhan. Aku percaya mujizat. Terima kasih. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemanapun kau melangkah, kembalilah ke keluargamu, kembalilah ke pekerjaanmu dan usahamu. Tuhan akan memberkati kamu. Dan berkat dari Tuhan akan turun atas kita semua. Terima kasih Tuhan. Yang percaya disembuhkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Oke, thank you Pak Yohanes. Terima kasih sudah join ke kami. Ya, waktunya kita akan berpisah. Ya, ada pengumuman sebentar ya. Oke, ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak. Sebentar, ada pengumuman. Hari Rabu dan Jumat tanggal 27 dan 29 kita ada seminar online dengan pembicara Ibu Indri Gautama. Jadi ibu-ibu, ibu bapak jadi bisa undang teman-teman untuk join. Yang ada di grup nanti flyer akan dibagi di grup. Untuk rekaman malam hari ini bisa nanti di-share di grup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita akhiri ibadah kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Rabu dan Jumat ke depan. Yuk.